Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube by Tizania. Oke, pada kali ini saya akan memberikan tips untuk Anda yang ingin merenovasi dan bangun rumah. Tips-tips ini akan kami buat secara bertahap per video. Nanti ada part 1, part 2, part 3, dan part-part selanjutnya. Step by step akan kami berikan, akan kami jabarkan kepada Anda bagaimana cara merenovasi rumah dan membangun rumah dengan baik dan benar dengan kualitas yang bagus. Oke, pada part pertama ini saya akan memberitahukan kepada Anda untuk langkah awal dalam membangun dan merenovasi rumah. Sudah siap? Oke, langkah pertama adalah persiapan yang matang. Jadi, bagi Anda yang ingin merenovasi dan membangun rumah, Anda harus melakukan persiapan yang matang, persiapan yang teliti, sedetail mungkin, pemikiran yang panjang. Jadi, kita dalam merenovasi rumah harus berpikir berbagai macam aspek ke depannya, dari mulai penerapan ruang per ruangnya, dari mulai penentuan material-materialnya hingga rencana kita ke depan pasca renovasi dan bangun rumah 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Nah, ini harus sudah difikirkan di awal. Jadi kita harus memikirkannya betul-betul. Jangan sampai ketika kita sudah merenovasi dan membangun rumah kita, sudah bagus, sudah oke, ternyata ada yang miss. Contohnya kekurangan kamar tidur, contohnya kekurangan kamar mandi, contohnya kekurangan taman dan sirkulasi udara, dan lain sebagainya. Jadi kita harus berpikir berapa anak kita dan berapa keluarga kita yang ada selain kita dan anak kita. Kita harus berpikir ruangan tidurnya, kita harus berpikir ruangan-ruangan lainnya yang bisa menopang kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi senyaman mungkin kita harus membuat desain rumah kita. Bagaimana tamannya, bagaimana sirkulasi udaranya, bagaimana pencahayaannya, bagaimana akses dari ruangan ke ruangan, dari kamar tidur ke kamar mandi, dari kamar mandi ke ruang keluarga, dari ruang keluarga ke kitchen, ke ruang dapur, dan lain sebagainya harus sudah difikirkan. Jangan sampai kita hanya berpikir tentang kebutuhan ruangan, tapi kita tidak memikirkan sirkulasi udara yang membuat rumah kita menjadi kekurangan oksigen, kekurangan udara, dan sehingga rumah itu akan cepat gerah kita berada di dalamnya dan juga jadi bau akhirnya. Nah, solusinya jadinya kita harus memasang AC. Nah, ini juga akan berakibat kepada pengeluaran bulanan kita. Nah, begitu juga tentang pencahayaan. Pencahayaan ruang per ruang haruslah cukup, haruslah bagus, dan sebisa mungkin kita tidak menggunakan lampu ketika siang hari. Nah, ini adalah persiapan. Kita harus memikirkan ruangan per ruangan, tidak hanya semata-mata kita memiliki lahan di belakang yang luas lalu kita bangun tanpa memikirkan ke depannya seperti apa. Kita juga harus memikirkan area laundry, area jemur, dan lain sebagainya. Nah, persiapan-persiapan inilah yang harus dilakukan oleh Anda sebelum Anda merenovasi rumah. Tentunya Anda tidak bisa sendirian. Tentunya Anda tidak bisa memikirkan ini sendirian atau bersama pasangan Anda saja, tapi Anda harus berkonsultasi kepada pihak-pihak yang expert terhadap renovasi dan bangun rumah. Dalam hal ini adalah kontraktor. Jadi tidak ada salahnya buat Anda yang memiliki luang, waktu yang cukup, dan memiliki rencana membangun atau merenovasi rumah, tidak ada salahnya bagi Anda mengundang kontraktor dan berdiskusi tentang konsep rumah yang Anda inginkan dengan mengacu kepada area kerja yang ada di rumah kalian. Nah, konsultasi dengan kontraktor akan sangat membantu kita dalam berpikir, dalam memahami karakter
tanah kita, karakter rumah kita, dan karakter kebutuhan rumah kita. Nah, ini adalah langkah pertama. Silakan, selain kalian ke kontraktor, berkonsultasi ke kontraktor, kalian juga bisa browsing banyak. Kalian bisa browsing di Pinterest, kalian bisa browsing di The House, kalian bisa browsing di Google tentang konsep-konsep desain rumah yang kira-kira cocok untuk Anda pakai di rumah Anda. Nah, desain-desain itu nanti bisa Anda konsultasikan kepada kontraktor. Apakah desain ini memungkinkan untuk dipasang di rumah kita? Karena pastinya setiap desain yang kalian download itu juga mungkin belum tentu sama luasnya dengan luas rumah Anda. Jadi perlunya kita mengkonsultasikan kepada kontraktor atau orang-orang yang expert di bidangnya. Jadi jangan sampai ekspektasi kalian seperti yang ada di gambar yang kalian download, ekspektasi kalian seperti yang ada di gambar yang kalian inginkan, ternyata hasilnya beda karena beda luasan, beda panjang, beda lebar, beda kondisi dan lain sebagainya. Oke, ini adalah tips pertama saya. Nah, tips kedua di video part 2 nanti akan saya bahas tentang cara memilih jenis material yang berkualitas. Oke, so jika kalian ingin memiliki rencana bangun dan renovasi rumah, ikutin terus tips-tips dari Baitizania. Insya Allah kalian akan bisa terarahkan dalam membangun dan memilih kontraktor yang berkualitas untuk rumah idaman Anda. Oke, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Jika kalian suka, silahkan kalian like. Dan jika ini bermanfaat, silakan kalian share kepada teman-teman dan keluarga kalian. Oke, kita bertemu di video selanjutnya. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.